sekali untuk ketemu dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Saudara, sore hari ini Bapak Ibu sudah siap untuk terima firman Tuhan? Amin. Izinkan saya yang masih muda untuk membagikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Saudaraku, tentunya saya tidak menggurui, tapi mari kita akan terbuka, belajar bersama-sama. Anda buka hati Anda untuk Tuhan. Amin. Dan untuk saya, tapi untuk Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh membangun dan menguatkan saudara. Tuhan itu memperbaharui hidup kita. Saya ingin saudara dan saya membaca ayat ini di dalam Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, kita lihat bahwa kasih karunia Allah yang nyata berarti Yesus Kristus, gitu ya. Yang dilakukan Yesus Kristus, yang dilakukan Tuhan, yang dilakukan kasih karunia Allah, yang pertama adalah apa, saudaraku? Jangan lihat saya, perhatikan ayat ini. Ada dua hal yang dikerjakan oleh kasih karunia yang nyata, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, menyelamatkan. Ketika Anda percaya, Anda diselamatkan. Ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda diselamatkan, Anda menerima pengampunan, Anda diampuni dosa-dosa saudara. Anda lalu memiliki hidup yang kekal di surga karena Anda sudah diselamatkan, nama Anda dicatat. Sekarang Anda adalah warga negara kerajaan surga. Anda percaya, Anda punya tiket untuk masuk surga. Yang kedua, yang pertama menyelamatkan, yang kedua yang dilakukan kasih karunia. Lihat ayatnya, saudaraku. Mendidik. Yang pertama menyelamatkan, yang kedua mendidik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini, saudaraku. Jadi setelah kita diselamatkan, Tuhan mendidik saudara supaya Anda dan saya hidup benar, supaya kita meninggalkan dosa dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah selama kita masih ada di dalam dunia ini. Jadi pertama Tuhan menyelamatkan, yang kedua Tuhan mendidik. Kata mendidik itu di dalam bahasa aslinya itu seperti seorang bapak yang membuat anaknya itu jadi dewasa, mendewasakan anaknya. Saudaraku, jadi setelah Tuhan menyelamatkan, gak cuma sampai berhenti di situ, Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan dosa. Tuhan mengampuni dosa kita, tapi Tuhan tidak ingin kita terus di dalam dosa itu. Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan dosa-dosa itu. Saudaraku, bagaimana caranya Tuhan mendidik saudara dan saya? Bagaimana caranya supaya kita dididik Tuhan? Tuhan memakai media apa? Lewat apa? Lewat firman-Nya. Firman Tuhan itu dipakai, diri Tuhan sendiri dipakai untuk mendidik saudara, untuk kita bisa bebas meninggalkan dosa. Saya ingat seorang bapak gembala, dia pernah bersaksi, saudara. Ada seorang jemaat, seorang suami yang petinju. Suami yang petinju ini memang emosional, saudaraku. Jadi ketika dia berantem sama istrinya, kadang-kadang tangannya itu ikut maju, gitu. Anda tahu istrinya cuma wanita, dihit, dikasih jam gitu, ya langsung tahu. Kalau dia lagi tinju, musuhnya dihit gitu, dihitung sampai 10 masih bangun lagi. Tapi istrinya wanita dihit, saudaraku, mungkin dihitung sampai 100 gak bangun-bangun lagi gitu, pingsan. Jadi karena mungkin sudah capek lelah itu ya, saudaraku, istri ini, ibu ini datang ke bapak gembalanya lalu cerita,
Mungkin nyanyi lagunya Betharia Sonata itu loh. Lihatlah tanda merah di pipi. Mungkin dia juga ngomong pulangkan saja gitu ya. Lalu dia cerita semua. Lalu Bapak Pendeta ngomong, coba Bu ya, saya akan cari kesempatan untuk ngomong dengan suami ibu. Ini pendeta juga bingung tuh. Diajak ngomong, lalu tersinggung, nanti dia dihit juga gitu. Jadi dia sangat kali berdoa pada Tuhan, ini caranya gimana gitu. Lalu Tuhan kasih strategi. Dia main ke rumah keluarga ini, pasangan ini. Lalu suami ini, saudaraku, diajak ngobrol. Orang Jawa mengatakan ngalor, ngetan, ngidur, ngulon. Seperti itu, diajak muter-muter dulu. Lalu tanya, bagaimana Pak? Kabar Anda, istri Anda dengan istri bagaimana? Gitu. Nah, lalu dia terbuka, saudaraku. Suami ini buka. Ya Pak, kami ini cukup baik. Tapi saya ini punya masalah, saya ini emosional Pak. Saya ini kalau marah dengan istri, tangan saya ikut maju. Saya ini punya masalah emosional seperti itu dan sebagainya. Seperti dia cerita. Terus lalu dia cerita, dia banyak cerita. Lalu Bapak Pendeta ngasih PR seperti itu ya. Tugas pokok. Pak, saya kasih tugas ya. Bapak baca kitab Amsal. Nanti kalau ketemu kata marah, itu ayat itu digaris bawahi. Tiap hari dibaca loh Pak kitab Amsalnya. Kalau ketemu kata marah, coba digaris bawahi. Pakai apa Pak? Ya pakai bolpen gitu. Sudah pokoknya digaris bawahi. Nah, betul saudaraku. Ternyata suami ini yang petinju ini ngikuti saran Bapak Pendeta, lalu mulai baca kitab Amsal. Setiap kali dia ketemu kata marah, kok banyak suami-suami tegang nih wajahnya. Nah, setiap kali dia ketemu kata marah, saudaraku, dia garis bawahi. Otomatis karena ayat itu digaris bawahi, dia perhatikan itu dengan baik-baik. Saudaraku, dia baca bahwa amarah manusia tidak mendatangkan kebaikan. Lalu dia baca lagi bahwa orang yang cepat marah itu bodoh. Dia garis bawahi juga kata-kata bodoh itu. Dia kena, Ustaz. Coba kalau pendeta ngomong, Pak, bodoh Pak. Nah, kalau saya kelihatan kasih orang ini loh, emosional. Yang emosional ini bahasa Alkitab, dia garis bawahi, nangis. Lalu sejak saat itu dia mulai bisa, dan paling tidak yang bisa dilakukan adalah dia stop pukul istrinya. Pendeta ketika menyaksikan kesaksian ini, ketika dalam kondisi sang suami sudah pulang ke rumah bapak, dia cerita kesaksian ibu itu ketika ada di depan peti mati suaminya itu menyentuh saya. Nah, sekian tahun yang lalu suaminya itu emosional, sering pukul dia. Tapi yang menyentuh, tapi ketika itu melepas jenazah suaminya sebelum dikuburkan, dia berkata, suami saya diubah oleh Tuhan. Dulu memarah, bukan hanya kata-katanya yang menyakiti saya, tangannya juga menyakiti saya. Tapi Tuhan sanggup mengubah lewat firman-Nya. Saudara dan saya bisa diubah oleh Tuhan jadi lebih baik. Karena itu saudaraku, buka hidup kita untuk firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan apa? Terimalah dengan lembut kebenaran firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Kenapa Yakobus mengatakan terimalah dengan lembut? Karena banyak orang nggak bisa terima firman Tuhan dengan hati yang lembut dan terbuka. Ketika dengar firman Tuhan, lalu kena mereka pulang dari gereja marah-marah. Maaf, salaman sama ikut baca nggak mau. Ini saya jaga-jaga supaya nanti pulang salaman semua dengan saya Enggak. Kalau saya atau ketika mereka kena mereka pulang, itu dasar itu. Itu memang sengaja nyerang saya itu memang sengaja cari gara-gara itu. Padahal nggak tahu, saya nggak tahu kan bagaimana cerita kehidupannya, kena firman Tuhan yang disampaikan begitu saja. Tapi pulang dengan marah-marah. Karena itu firman Tuhan berkata, terimalah dengan lembut. Katakan amin.
Terimalah dengan lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, yang berkuasa mengubah hidup kita. Saudara, kita nggak mampu mengubah hidup kita sendiri. Tuhan pencipta Anda itu mampu mengubah Anda menjadi baru. Saudaraku, saya pernah baca sebuah kisah dari pemilik pabrik mobil pertama di dunia ini yang namanya Henry Ford yang ada di Amerika. Dia punya pabrik Ford itu, saudaraku. Suatu saat mesin di pabrik mobilnya itu ngadat bermasalah. Dia datangkan teknisi, saudaraku, berkali-kali berbagai orang teknisi datang untuk memperbaiki mesin itu nggak jadi-jadi. Kalau mesin ini ngadat terus, maka dia rugi. Karyawan nganggur, maka banyak produksi mobil yang sendat. Kemudian dia lihat, ini yang bikin dari mana sih? Ternyata masih sama-sama orang Amerika. Lalu ngomong, ditelepon, belikan tiket pesawatnya atau apa, atau suruh kemari. Suruh betulkan mesin ini. Dalam waktu kurang lebih 5 hari, saudaraku, yang buat mesin datang. Lihat mesin yang rusak yang ada di pabriknya Henry Ford ini, dilihat dari atas ke bawah, semuanya dicek. Mungkin pakai mesinnya atau alatnya untuk ngecek dia, atau apa saya nggak tahu. Semua dicek. Lalu orang yang nyiptakan mesin ini ngomong, saya pinjem obeng yang ukuran sekian. Lalu dia masukkan obeng itu. Dia bawa alat-alat dari rumah, tapi dia nggak punya sebuah palu yang kecil. Dia ngomong, saya pinjam satu lagi palu yang kecil. Lalu ada tahu, diketok pakai palu itu 3 kali, tok, tok, tok. Mesinnya direstart, jalan lagi normal. Orang yang nyiptakan mesin itu pulang ke negara bagiannya. Lalu dalam waktu seminggu dia ngirim surat tagihan. Tagihannya berapa untuk membetulkan mesin ini? 10.000 US dollar. Henry Ford kaget. Wong cuma kerja kayak gitu 10.000 US dollar. Ini duit yang gede, tahu saya aku. Sekretarisnya dikasih tahu, suruh orang itu, mekanik itu mengirimkan perinciannya. 10.000 US dollar itu buat apa aja? Betul, suruh dikirimkan perinciannya. Mekaniknya nulis $1 untuk ngetok 3 kali. Yang $9.999 untuk menemukan masalahnya di mana. Henry Ford diam, bayar. Kenapa dia bisa? Karena dia penciptanya mesin itu. Tuhan pencipta Anda. Tuhan bisa menjadikan hidup Anda lebih baik. Amen. Lebih baru. Lewat firman-Nya, saudaraku yang berkuasa mengubahkan kita. Dulu ini saya orang yang cenderung malas. Saya sebenarnya dilahirkan dibesarkan di keluarga yang rajin. Tapi saya ini cenderung malas. Saya ingat nenek saya itu punya sebuah toko kelantongan, toko sembako gitu. Kalau mau lebaran itu ramenya minta ampun. Kadang-kadang saya kerja sebentar lalu masuk ruang tamu nonton TV sambil makan kue nastar dan Coca-Cola 1 botol. Toko masih rame gitu loh. Lalu mereka pada marah. Ya ampun, malasnya itu kok kamu itu minta ampun. Dia panggil saya seperti itu. Tapi saudara tahu, ketika saya baca firman Tuhan, hai pemalas, belajarlah pada semut. Malas itu menyebabkan apa? Miskin. Tangan yang lambat mengakibatkan kerja paksa. Tuhan mulai lambat laun mengubah saya, sehingga saya jauh lebih rajin daripada hari itu. Tuhan sanggup berkuasa mengubah hidup Anda lewat firman-Nya. Saudara, mohon minta tolong, mari hati kita terbuka ketika kita mendengar firman Tuhan. Ini di Pekalongan dulu. Kadang-kadang jemaat kalau lihat yang khotbah itu dia nggak suka. Wah, doa firman Tuhan, amin. Walah Ahok, contohnya gitu ya. Pulang karena Ahok yang khotbah. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Anda akan terbuka untuk firman Tuhan. Bukan artinya kami yang sudah ada di sini ini adalah orang yang hebat. Tidak. Mungkin saudara lebih hebat daripada saya.
tapi Anda terbuka pada firman-Nya. Memang apalagi saudaraku, ini itu satu arah. Ini untuk nyerang itu gampang dari mimbarnya. Saya nggak suka sama Ahok contohnya. Saya nyampaikan firman Tuhan, saya belokkan sedikit supaya ngantem Ahok gitu ya. Tabrak lari gitu kan, sudah ditabrak sudah lari gitu. Lanjutkan lagi ke tema yang memang sudah disiapkan gitu. Tapi bukankah kami yang di mimbar itu punya tanggung jawab suatu saat di hadapan tahta pengadilan Kristus kalau kami main tembak lari atau tabrak lari seperti itu? Buka hati saudara untuk Tuhan. Firman-Nya berkuasa mengubahkan hidup Anda. Bacalah firman Tuhan, isi hidup kita dengan firman Tuhan tiap hari. Kadang-kadang orang percaya itu kalau sudah pulang, itu Alkitabnya itu diletakkan di atas lemari. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, maksud saya, nanti minggu depan Alkitabnya akan diambil lagi dari atas lemari, lalu ditiup dulu. Maaf, ternyata mereka malas baca Alkitab. Saudara, hidup Anda tidak akan mengalami pembaruan terus-menerus ketika Anda malas mengisi hidup Anda dengan firman Tuhan. Tapi saya temukan orang-orang yang radikal, adalah mereka di mobil pun dengarkan khotbah yang dibacakan, Alkitab yang dibacakan, Alkitab audio, seperti itu. Mereka isi hidup mereka dengan firman Tuhan, dengan tekun. Mereka bisa selesaikan Alkitab setahun 2 kali, padahal sibuk punya toko 3 buah, 2 buah atau 3 buah seperti itu, ngurusi tokonya, ngurusi pencatatan ini, meladeni pembeli, customer. Mereka sibuk, tapi mereka masih bisa. Saudara harus menyesal dengan sungguh-sungguh ya. Maafkan saya, saudara harus menyesal dengan sungguh-sungguh kalau Anda nggak pernah ketinggalan sinetron, tapi Alkitab setahun nggak selesai. Kok nggak ada yang amin sih? Terus aku isi hidup Anda dengan firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Amen. Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita perlu garis bawahi. Saya yakin kalau Tuhan menambahkan itu luar biasa. Kalau saya beli mangga 10 kilo, penjualnya mungkin akan ngomong gini, Pak, saya tambahin 3 biji ya, saya tambah 3 biji ya, karena sudah beli 10 kilo. Tapi kalau Tuhan mau menambahi kita, saya percaya itu adalah kelimpahan bagi saudara dan saya. Karena Tuhan berbeda dengan penjual mangga. Yohanes 16 ayat 8 mengatakan bahwa Allah Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, itu menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau Roh Kudus datang, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan itu penting, saudara. Karena seringkali orang belum tentu insaf meskipun dia sudah tergeletak di atas ranjang rumah sakit dengan penyakit yang parah. Belum tentu orang insaf meskipun kakinya sudah patah dua-duanya di tengah jalan. Belum tentu orang jadi insaf meskipun dia harus jadi sakau karena narkoba. Belum tentu orang insaf meskipun dia dalam kondisi sudah bangkrut. Sudah bangkrut, maaf sudah nggak punya apa-apa, tapi tetap waduh, tetap keras, tersinggungan, ego besar. Tapi kalau Tuhan, kalau Allah Roh Kudus menginsafkan, saya percaya bahwa yang gelap bisa berubah jadi terang. Bahwa hidup kita bisa jadi lebih baik. Hidup kita bisa diperbaharui. Seperti apa kerasnya Saulus waktu itu, yang di mata dia membunuh orang Kristen sekalipun, padahal dia penganut hukum Taurat, dia tahu dalam perintah ke-6 ditulis jangan membunuh. Tapi bagi dia waktu itu dia menjadi buta dan lupa bahwa perintah ke-6 mengatakan jangan membunuh. Bagi dia darah orang Kristen waktu itu adalah halal.
dia tangkap, dia penjarakan, dia siksa, bahkan banyak yang dibunuh, termasuk Stefanus. Tapi luar biasa, ketika Tuhan menginsafkan Paulus, matanya jadi celik. Lalu dia sadar, ya ampun, mengalah hari ini ngomong, Masya Allah, ternyata yang saya bunuh itu orang-orang yang di jalan benar kok. Bukankah banyak orang menjadi percaya kepada Yesus ketika sesudah Roh Kudus menjamah, mencelikkan, lalu mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun resikonya mereka mau jalani itu, mereka lakukan itu. Saudara, karena itu mari kita berdoa supaya Roh Kudus selalu menuntun hidup Anda, memenuhi hidup Anda. Amin. Yang ketiga adalah tongkat didikan. Bapak Ibu sudah lapar? Saya lanjutkan dulu ya. Yang ketiga adalah tongkat didikan atau hajaran. Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-7 mengatakan bahwa, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar. Kata menghajar ini sama dengan kata mendidik di Titus pasal yang kedua tadi. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang dikakuinya sebagai anak. Wow, yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, menanggung hukuman, menanggung hajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kadang-kadang Tuhan menghajar saudara dan saya lewat tongkat didikan supaya kita meninggalkan dosa, supaya bertobat, supaya enggak tomat. Kalau tomat itu tobat kumat. Tapi supaya jadi tobat betulan, dihajar. Seorang pemimpin pujian, saudaraku, melayani di mimbar, saudaraku, kalau dia memimpin pujian itu semangat, saudaraku, loncat-loncat, jemaat itu juga terpancing gitu ya, loncat-loncat ketika pujian. Tapi dia punya masalah, masalahnya dosa. Pulang, kadang-kadang maaf, pergi tidur dengan pelacur. Lalu kapan lagi nanti mimbar pelayanan, semangat lagi, saudara. Manusia nggak tahu. Tuhan tahu. Sudah diingatkan lewat firman Tuhan, saya yakin dia sudah dengar firman Tuhan bahwa hal seperti itu tidak boleh. Apakah hati nuraninya tertutup? Saya yakin tertutup. Tapi dengan keras hatinya dia tetap hidup dalam seperti itu. Suatu saat saudara, Tuhan izinkan apa? Tuhan izinkan dia terkena penyakit saudara dari apa yang dia lakukan. Namanya apa ya hari ini? PMS gitu ya, penyakit menular seksual. Mulailah dia merasakan ada keanehan di tubuhnya. Mulailah dia merasakan ada sesuatu yang seperti itu. Dia mulai merasa sakit ini. Tapi untuk pergi ke dokter, dia kan malu. Jadi dia tahan. Mau minum obatnya apa dia nggak tahu. Saudara, itu katanya, saudaraku, dengan berjalannya waktu, itu tuh tambah sakit. Maaf, itu tuh gatal. Apalagi loh, gitu ya, sakit, gatal, itu naik motor, ketika dia naik motor, lalu motornya itu masuk ke lubang, itu nyerinya itu sampai ke punggung, saudara, seperti itu. Sakit, gatal, nyeri seperti itu. Betul ya, Ustaz? Enggak tahu. Oh, puji Tuhan. Enggak ada yang jawab betul gitu. Itu jawab kalau ternyata kita. Apalagi kalau jawabnya begini. Iya, Pak. Betul. Akhirnya dia malah lulusan. Datang ke dokter. Saudaraku, betul-betul Tuhan hajar dia. Dokter berikan resep, harus lari kata.
Saya mau stop Tuhan, ini harus stop. Dia tahu bahwa ini nggak betul. Dan jika ini dilanjutkan akan ada konsekuensi yang lebih berat. Hal-hal yang terjadi lebih berat bagi fisiknya dan sebagainya. Nggak usah. Nah, saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan tongkat didikan, hajaran, pukulan untuk membuat orang bertobat. Tuhan izinkan seseorang bangkrut, habis rumah 5, habis perputaran modal uang barang miliaran rupiah, habis mobil angkutan truk 19 biji, habis. Tuhan izinkan itu. Tapi setelah habis, suami istri percaya Yesus sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi apakah Tuhan berhenti di situ? Enggak. Tuhan juga mudah untuk mengangkat mereka kembali. Hari ini mereka bisa diangkat Tuhan kembali, memiliki apa yang mereka tadinya sudah kehilangan. Kalau selaku Anda kasih adalah sebuah tongkat hajaran itu baik. Arti mengatakan bahwa anak itu pasti dihajar oleh ayahnya. Kalau enggak, akan jadi anak yang tidak terkendali. Paulus mengatakan perhatikanlah kemurahan Allah dan juga perhatikan kekerasannya. Tuhan penuh kasih, ya betul, tapi dia juga tegas. Kalau nggak bertobat, Tuhan aja suka bertobat. Terkadang Tuhan tahu bagaimana caranya yang terbaik tongkat didikannya supaya orang ini bertobat. Memang bertobat kembali keputusan pada orang yang dihajar itu. Meskipun dia dihajar berkali-kali, kita tahu semua bahwa setiap orang punya keputusan untuk mengeraskan hatinya, seperti bangsa Israel di padang gurun. Tapi selama kita masih bernafas, selama kita masih diberi anugerah oleh Tuhan, ketika kita dipukul dengan tongkat didikannya, dengan hajarannya, mari kita bertobat dan kita tinggalkan dosa. Kalau Tuhan masih pukul saudara dan saya, Tuhan pukul kita dengan tongkat didikan dan ajarannya, bagi saudara dan saya masih disayangi oleh Tuhan. Saya ini galak Musa berhadap anak-anak. Ada yang lucu Musa. Tadi ketika saya pamitan dengan papa mertua dan mama mertua, papa mertua saya ngomong, kurang lebihnya lebih sabar sama anak-anak itu. Pulang anak saya ngomong, tuh dengerin. Tapi saya selalu setelah saya pukul pantat anak saya ngomong, kenapa sih kok papa marah? Karena papa sayang sama kamu. Waktu pasti akan berjalan. Ketika mereka gede, mereka lebih tahu dan lebih tahu. Dan sekali lagi saya akan ngomong, kamu tahu kenapa dulu waktu kecil papa pukul anak kamu? Saya masih belajar, saudaraku. Saya bukan orang tua yang sudah hebat, tidak. Saya masih belajar. Tapi sebagai bukti kasih bahwa kita mencintai anak-anak kita, kita pukul pantat mereka. Karena kalau tidak dikendalikan sejak kecil, sampai gede pun mereka tidak akan bisa dikendalikan. Saya pernah lihat oma-oma usia 80 tahun bisa mendudukkan anaknya yang sudah usia 50 tahun. Sini kamu, duduk. Anak usia 50 tahun, mamanya 80 tahun, didudukkan, masih bisa dimarahi, dinasehati. Karena sejak kecil dididik dengan baik. Saya yakin itu. Tapi kalau sejak kecil lepas, sampai gede pasti mereka akan lepas. Mungkin. Apalagi maaf, papa mama sudah tidak punya apa-apa. Wah, gawat. Saudara, kenapa Bapak di surga? Kenapa kalau saudara Bapak jasmani yang kita tidak sempurna ini mendidik anak-anak kita? Karena supaya anak-anak kita jadi baik. Supaya anak-anak kita suatu saat bisa bangga akan dirinya sendiri. Supaya anak-anak kita meskipun mereka nggak selalu ranking 1 di kelas, mereka nggak bisa punya semua bakat, tapi mereka memiliki karakter yang baik, memiliki Yesus dalam hidupnya, memiliki karakter yang baik, memiliki modal yang baik. Tuhan mengajar kita supaya kita jadi kudus, mengambil bagian dalam kekudusannya, seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat Ibrani 12 ini yang di bagian bawahnya. Saudara,
Kalau masalah kehidupan diizinkan menerpa hidup Anda seperti badai, dan itu adalah ajaran Tuhan, saya ingin katakan pada Bapak Ibu pada malam hari ini, Tuhan masih sayang kepada saudara. Tuhan ingin Anda berubah jadi lebih baik, supaya kita tidak perlu dihukum bersama-sama dengan dunia. Itu yang dikatakan Paulus di dalam kitab Korintus. Tapi kalau kita merasa semuanya beres, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu kadang beberapa orang Kristen itu ngomong gini, orang yang di luar sana nggak percaya Yesus kok hidupnya baik-baik saja ya, punya istri banyak, simpanan, dikasih suruh soro, sara, apalagi gitu ya, kok kayaknya semuanya baik-baik saja loh. Saya kayaknya melenceng sedikit, gitu. Rasanya jadi orang Kristen kok babak belur. Tapi tujuan Tuhan baik. Babak belur kita cuma sebentar. Tapi kalau mereka akan babak belur selama-lamanya kalau mereka nggak percaya pada Yesus. Saudaraku, jadi seperti yang dikatakan Tuhan kepada jemaat yang di Laodikia, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Banyak orang tidak rela dan banyak orang tidak bertobat. Tapi kalau saudara hari ini, besok atau di waktu yang lampau, saudara diizinkan Tuhan kena masalah dan saudara tahu itu ajaran Tuhan, relakan hati Anda. Izinkan kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya ingat saudaraku di sebuah mall saya naik, saudara, saya lihat seorang ibu itu gandeng anaknya dengan cara yang unik. Memang saya lihat sekilas anaknya ini nggak bisa diem, anaknya itu aktif banget. Ibu ini gandeng anaknya dipegang bukan tangannya, tapi telinganya, saudara. Telinganya yang dipegang oleh mamanya. Jadi anaknya mau gini, aduh, mama saya mau ke sana ini, nggak bisa gitu. Ya sudah, kamu di sini aja. Mas sakit, ya sudah, kalau kamu nggak ingin sakit, sudah berdiri aja di samping mama. Jadi ibu ini pegang telinganya. Saya tidak tahu apa yang terjadi 10 depan telinga anaknya akan berbentuk seperti apa, tapi dia pegang telinga anaknya, tapi anaknya yang jadi diam di bawah dia. Kalau saya akan kasih, kita dengan Tuhan itu lebih kuat Tuhan. Kalau kita dijewer, kita ini nggak rela, nanti nggak nurut. Dan orang Jawa katakan copot kupingnya. Itu lebih baik nurut aja. Nurut saja. Respon kita bagaimana? Mau diubahkan dan bertobat ya. Supaya nggak copot, diubahkan dan bertobat. Kita tidak mau mengubah diri kita, tapi sudah sampaikan. Tuhan mampu melakukannya. Amin. Yang kita perlu lakukan adalah rela dan taat. Saya sudah berbicara lama sekali, maaf ini. Dan kita akan berdoa. Dan kita akan buka hati kita kepada Tuhan. Dan kita berdiri. Beri sukacita yang baru, beri damai sejahtera yang baru, berikan kelegaan, nyalakan kembali api kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin.